warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah jumpa lagi. Ada yang kangen sama Ustazah Malia? Semoga ada yang kangen ya. Ustazah kangen sekali sama anak-anak Ustazah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas. Sekarang udah naik kelas ya. Bukan lagi kelas 1 Abu Bakar. Kita kelas 2 Takasus Ali bin Abi Thalib. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran pai. Sebelum belajar seperti biasa kita istighfar dulu. Mari sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian seperti biasa kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, semoga dengan istighfar dan membaca selawat Allah berkahi pelajaran ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik, hari ini anak-anak ibu kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Sebelumnya di kelas 1 kita udah pernah belajar tentang huruf hijaiyah, tapi belum bersambung. Huruf hijaiyahnya masih terpisah-terpisah. Seperti ini ya. Masih ingat lagunya seperti apa? Abata saja kemudian daza roza sin shin sod batta za'in falam mim nun waw halam alif hamzah ya. Kemudian hari ini kita akan belajar huruf-huruf ini ketika disambung nanti seperti apa. Sebelumnya kita dasar kita belajar huruf hijaiyah ini kan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu surat ayat yang pertama turun, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat 3. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk membaca secara tidak langsung, secara tersirat. Allah juga memerintahkan apa yang harus kita baca. Nah, disinilah perintah membaca mencakup perintah untuk menulis, karena ketika diperintahkan membaca harus ada yang kita baca. Yang kita baca itu harus ditulis. Semoga kita bisa melaksanakan mengamalkan perintah Allah dalam surah Al-Alaq tersebut. Baik, hari ini kita akan mengenal bagaimana bentuk hijaiyah bersambung. Bagaimana bentuk huruf hijaiyah bersambung. Pertama kan, huruf hijaiyah itu ketika dia sendiri seperti ini. Ketika dia bersambung, dia akan mengalami perubahan bentuk. Tuh, misalnya bentuk pertamanya kan seperti ini, semua alif seperti ini, ba, ta, selanjutnya ya. Nah, ketika dia bersambung, dia akan mengalami perubahan bentuk. Seperti ini contohnya. Sin. Huruf sin pertama bentuknya kan seperti ini ya. Ketika dia bersambung, misalnya di sini contohnya bersambung dengan da, sinnya jadi bentuknya seperti ini. Udah berubah ya? Beda ya bentuknya ya. Kemudian
Kemudian huruf ro juga, huruf ro. Nah, huruf ro sama nggak bentuknya ketika di sini sama di sini, ketika bersambung dengan tidak bersambung? Sama. Nah, ada beberapa huruf dia tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi yang lainnya berubah. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu huruf ini. Ada huruf yang pertama, huruf alif. Huruf alif ketika dia bersambung atau ketika dia terpisah, dia tetap bentuknya seperti ini, seperti tongkat ya. Kemudian huruf da, ketika dia bersambung dengan sin, sada, atau bersambung dengan huruf ro, ja, tetap dia terpisah, tidak bisa disambung, tapi bentuknya tetap ya. Kemudian huruf za, juga sama dengan huruf ja, tinggal ditambahkan titiknya aja, dia nggak bisa berubah, dia tetap bentuknya seperti itu. Kemudian huruf ro, za, dan waw, ada 6 huruf, yang tidak bisa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk. Pertama huruf alif, huruf dal, huruf za, huruf ro, huruf za, dan huruf waw. Huruf-huruf yang lain berubah bentuknya. Untuk lebih pahamnya, anak-anak bisa melihat tabel ini. Yang pertama ada huruf alif. Huruf alif ketika dia bersambung dengan lam, alhamdu. Jadi huruf alifnya tetap ya, bentuknya seperti ini. Kemudian bersambung dengan huruf shin, yasha'u ya, yasha'u, ini alif ini di sini mati. Yasha'u, dia tetap bentuknya seperti ini, tidak berubah. Tapi lihat huruf kaf ya, kita bisa lihat huruf kaf. Coba lihat huruf kaf, dakat. Nah, pertama huruf kaf bentuknya seperti ini ya. Ketika dia di tengah misalnya, jadi seperti ini bentuknya, dakat. Ketika dia di akhir juga seperti itu, berubah juga. Kemudian huruf jim, coba perhatikan huruf jim. Jim bentuknya pertama seperti ini. Ketika dia bersambung, misalnya dia bersambung dengan huruf sin, jadi seperti ini bentuknya, berubah ya. Pertama jimnya seperti ini, kemudian ketika bersambung dia jadi seperti ini bentuknya. Misalnya kita membuat jasada, berubah ya jimnya ya. Kemudian huruf apa lagi? Huruf dot. Nah, huruf dot bentuknya seperti ini. Ketika dia bersambung, misalnya dia bersambung dengan huruf h, jadi seperti ini. Yang ini nggak ada lagi, sudah berubah. Dohaka misalnya, berubah kan? Nah, dari sini berubah, bentuknya jadi seperti ini. Dohaka. Terus sementara udah paham ya. Pertama huruf hijaiyah itu ketika disambung dia berubah bentuknya. Yang pertama bentuk terpisah seperti ini. Kemudian ketika disambung dia bisa berubah-berubah bentuknya. Bisa lihat di tabel ini bentuk contoh-contoh perubahannya. Kemudian ada 6 huruf yang walaupun dia bersambung dia tetap bentuknya seperti itu, tidak berubah bentuknya. Ada 6 huruf. Ada huruf alif, huruf dal, huruf za, huruf ro, huruf za, dan huruf waw. Anak-anak ustazah, silakan diperhatikan lagi. Ada huruf-huruf yang bersambung, ketika bersambung dia berubah bentuknya, ada yang tidak berubah. Sekarang tugas abang-abang dan kakak-kakak semuanya menulis ini kembali. Ini bentuk beberapa contoh huruf hijaiyah bersambung. Ini bentuknya ketika tabel pertama, ada 5 tabel ya. Yang pertama bentuk ketika sendiri, misalnya huruf sin ketika terpisah, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika huruf sin ini akan bersambung dengan huruf lain di depannya, seperti apa bentuknya? Huruf sinnya berubah jadi seperti ini. Kemudian ketika dia berada di tengah, huruf sin di tengah, ada huruf lain di depan, ada huruf lain di belakang. Kemudian huruf sin ketika berada di akhir. Misalnya kita mau buat kalimat harasa, sinnya di ujung kalimat, seperti ini bentuknya. Kemudian ketika huruf sin digabung, ada 3 huruf sin di sini. Jadinya seperti apa?
seperti ini. Tugas Ananda menyalin kembali ya, tugas abang-abang dan kakak-kakak menulis kembali contoh yang di papan ini. Ditulis di buku Al-Quran Hadis ya, di buku tulis Al-Quran Hadis. Nanti waktu kita sekolah, waktu pertemuan non formal, bukunya dibawa, kita kumpulkan dan insya Allah Ustazah punten ya. Baik. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Mengenal huruf hijaiyah bersambung. Tujuannya adalah biar kita mengenal, biar kita bisa membedakan dan kita tahu ini huruf apa ya, kenapa huruf ini ketika bersambung jadi berubah, dan ternyata ada huruf-huruf yang tidak bisa berubah, bentuknya tetap seperti itu. Semoga dengan mempelajari huruf hijaiyah ini kita juga bisa termasuk bagian dari mengamalkan perintah Allah dalam surah Al-Alaq. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.